Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di pinggir Kali Ciliwung di tengah bangunan yang sedang dibongkar. Bangunan ini adalah bangunan semi permanen yang dipergunakan oleh masyarakat atau warga di sini untuk hunian atau juga beraktivitas sebagai pekerja perabot dan para pemulung. Baik, di bagian atas ini adalah jembatan yang menghubungkan stasiun Manggarai, jembatan kereta ke arah stasiun Matraman. Tampak rangkaian kereta KRL baru saja melintas menuju ke arah stasiun Matraman menggunakan jembatan besi yang baru. Tadinya jembatan di sini adalah jembatan yang dibuat oleh Hindia Belanda yang di sana dan sudah cukup tua ya. Nampaknya jembatan itu sudah tidak begitu dipergunakan. Baik. Di pinggir kali, air Kali Ciliwung kita lihat cukup rendah dan dasar dari kali ada yang sampai kelihatan seperti itu. Lalu kita akan melihat area sekitar sini yang memang sudah mulai dibongkar dikarenakan ada pengumuman ya yang kita baca di perempatan Jalan Manggarai Selatan yang bertemu dengan Jalan Manggarai Utara, yaitu dari kelurahan di mana akan dilakukan penataan kawasan di area sekitar Jalan Manggarai Selatan ini menjadi lebih baik. Sebelum kita menelusuri area-area yang dibongkar ya, kita akan lihat di seberang sana yaitu di Kebon Pala dataran rendah. Tampak bagian pinggir kali banyak sampah-sampah yang tersangkut dan juga sampah yang memang sengaja dibuang untuk menunggu air Kali Ciliwung meninggi, kemudian sampahnya akan terbawa oleh air. Tentunya ini hanya memindahkan masalah dari warga pembuang sampah kepada masalah kali, kemudian juga masalah bagi warga yang ada di bagian hilir, bahkan ke pembuang sampahnya sendiri pada saat kali tersumbat dan seterusnya menjadi banjir. Adalah pengumuman yang kita dapatkan di perempatan ini, yaitu mulai tanggal 2 Oktober lokasi ini dan sekitarnya akan dilakukan penataan kawasan, dan itu masuk ke dalam Kelurahan Manggarai secara keseluruhan yang juga termasuk area stasiun Manggarai. Cuman apakah penataan akan sampai ke kawasan stasiun Manggarai kita belum tahu. Yang jelas untuk jalan menuju ke arah Manggarai Selatan yang kita lihat beberapa kayu-kayu yang biasanya ditaruh di pinggir jalan kemudian ada di sisi kanan dan sisi kiri jalan sudah tidak begitu kelihatan. Area di pinggir juga di belakang tembok-tembok mulai dilakukan pembongkaran oleh para pekerja. Tampak sampah di sini di pinggir jalan menuju ke arah Jalan Manggarai Selatan ya masih ada, dan ini ada salah satu petugas. Baik, area di belakang tembok di sini kalau kita lihat sudah mulai dikosongkan. Lalu area bagian pinggir kiri kanan jalan ada toilet ya, tapi toiletnya tentu tidak bisa dipakai. Ini adalah toilet bekas biasanya. Tadinya di sini cukup banyak kusen-kusen, kemudian juga perabot-perabot yang ditaruh oleh warga-warga para pekerja perabot yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka ini bisa direlokasi ke satu lokasi yang lebih baik sehingga area ini benar-benar bisa ditata. Area bagian kiri atau sisi utara kita di belakang tembok itu sebenarnya sudah mencapai ke arah pinggir kali. Hanya saja saat ini masih dipergunakan oleh warga untuk hunian, kemudian juga untuk beraktivitas. Di bawah dari tiang ya di sekitar sini, tiang dari rel kereta yang bagian atas tadi jembatannya juga ada bangunan-bangunan semi permanen. Ini tadinya mebel ini atau furniture berserta kayu ada di sekitar pinggir kiri kanan jalan pada saat kita melewati Jalan Manggarai Selatan ini. Nah, jalan ini memang agak berbelok ke arah pinggir kali dan nanti akan terus sampai ke arah Tebet. Barang-barang nampaknya pindah ke sekitar sini ya. Mudah-mudahan ini ada satu lokasi yang bisa ditempati oleh masyarakat yang tidak berada di pinggir kali karena tentu berbahaya. Lalu kawasan ini benar-benar dapat ditata menjadi lebih baik. Kita akan lihat di pinggir Kali Ciliwung, persis di belokan Jalan Manggarai Selatan. Di seberang sana itu adalah masuk dalam Kelurahan Kampung Melayu, lebih tepatnya di area Kebon Pala dataran rendah. Disebut dataran rendah karena memang berada cukup rendah secara permukaan tanah, kemudian lagi persis ada di pinggir Kali Ciliwung di belokan di Jalan Manggarai Selatan ini. Sementara di sini kita akan lihat wanita berbaju biru ya di sana melemparkan sampah ke dalam kali. Jadi kurang lebih caranya begitu, tinggal dibungkus kemudian diterbangkan ke dalam kali dan kalinya akan membawa sampah sesuai dengan alirannya, lalu biasanya akan tersangkut di pintu air Manggarai dan dilakukan pengambilan sampah oleh para petugas. Jadi sebenarnya
di sini kalinya untuk mengalirkan sampah sampai ke pintu air Manggarai. Tapi memang kebiasaan membuang sampah ke kali harus benar-benar dihapus dari kebiasaan masyarakat sehingga kali menjadi lebih bersih. Kita bisa lihat kali ini sebenarnya di bagian agak ke hulu jembatan, nanti di video di bagian belakang ada masyarakat yang menggunakannya untuk mandi, kemudian juga untuk melakukan aktivitas pencucian dan seterusnya. Di depan kita ini ada sheet pile beton yang sudah ditumpuk-tumpuk ya. Kemudian belum ada proses pekerjaan di sekitar sini. Sheet pile ini kalau kita lihat di beberapa lokasi normalisasi ini dipergunakan untuk membuat turap atau membuat dinding dari kali yang berfungsi untuk menahan tanah masuk ke dalam air sehingga membuat sedimentasi di bagian hilir. Tentunya setelah dilakukan normalisasi atau pelebaran dari kali, pengerukan kali, sehingga kapasitas dari Kali Ciliwung dapat menampung air jauh lebih banyak, terutama pada saat musim hujan dan intensitas hujan cukup tinggi, air meluap, tidak begitu menyebabkan banjir atau berdampak sangat luas bagi masyarakat yang ada di sekitar. Bukan hanya di seberang kebiasaan membuang sampah, kita juga melihat kebiasaannya di sekitar sini. Di dekat sheet pile beton ya, kita lihat banyak tumpukan sampah yang berupa sampah-sampah plastik mayoritas, yaitu botol-botol yang dibuka mereknya, kemudian dibuang ke dalam kali seperti ini. Hari ini tanggal 2 Oktober, Kali Ciliwung memang cukup rendah permukaan airnya karena beberapa bulan ke belakang intensitas hujan sangat jarang. Waduh, barusan terbang lagi sampah. Nah, inilah sebenarnya yang perlu diedukasi untuk masyarakat yang ada di pinggir kali tidak membuang sampah. Karena pinggir dari kali menjadi sangat kotor. Dan mungkin tidak salah juga masyarakat atau sahabat-sahabat orang Indonesia itu ada yang memberikan gelar yaitu mirip dengan Bangladesh. Ya, mungkin tidak salah juga untuk area yang ada di sekitar sini. Walaupun kita belum pernah ke Bangladesh, namun memang banyaknya sampah di pinggir kali, kemudian kebiasaan membuang sampah, lalu menggunakan air kalinya sendiri itu sesuatu yang sangat kontradiktif dan secara kesehatan tentu tidak baik ya, sanitasi seperti itu. Yang pernah kita lihat adalah di India ya, tapi itu street food menggunakan full tangan. Itu mungkin lain cerita ya. Untuk pembuangan atau toilet ya, di sana ada helikopter ataupun juga tempat untuk buang air besar ya, di sana buang air besar, kemudian di sana juga mengambil air untuk mencuci dan seterusnya. Tentunya ini perlu diedukasi secara menyeluruh masyarakat yang ada di pinggir kali untuk lebih baik menjaga kesehatan, ataupun yang paling baik adalah melanjutkan normalisasi yang sedang masih dalam proses untuk segera dilakukan. Yang kita ketahui area normalisasi adalah dari Bukit Duri ya, kemudian sampai ke arah Manggarai, termasuk area ini. Sedangkan sheet pile beton di sini juga sudah banyak yang disiapkan, namun belum ada pekerjaan. Mungkin terakhir kalau kita perhatikan di sini sheet pile betonnya adalah pada saat 2015 atau 2016. Baik, kita akan lihat lagi area-area sekitar yang sudah mulai dibongkar. Di seberang sana sebenarnya ada juga bangunan semi permanen, namun tidak sebanyak di area pinggir Jalan Manggarai Selatan. Kebanyakan bangunan di sini menggunakan kayu-kayu ya, bambu sebagai tiang-tiangnya, kemudian triplek untuk dindingnya, serta atap-atap asbes. Ini tadi kereta yang kita lihat di awal. Kereta ini biasanya jurusan ke arah Cikarang Line ya, atau ke arah Jatinegara dari stasiun Manggarai. Cukup kokoh memang jembatan besi yang dibangun di sini. Kemudian kita lihat lagi di seberang sana itu adalah stasiun Matraman baru. Stasiun yang sangat membantu mobilitas masyarakat yang akan turun di sekitar Matraman, tidak lagi turun di Jatinegara sehingga harus memutar mencari angkutan sampai ke arah Matraman, tapi langsung ya. Di bagian bawah itu ada salah satu warga yang nampaknya beraktivitas di pinggir kali. Ini tumpukan asbes, kemudian ada kursi-kursi di sana bersama toilet. Kemudian ada genteng ya. Berarti ini sempat juga dibangun yang sedikit permanen areanya untuk keperluan biasanya hunian.
Nah, di bagian pagar, di pinggir pagar di sini masih terdapat rumah-rumah warga. Biasanya kalau yang pernah ada di pinggir Kali Ciliwung atau di pinggir dari outlet Sodetan Ciliwung, Kali Cipinang, pemerintah provinsi waktu itu memberikan pilihan untuk direlokasi ke rumah susun bagi yang memiliki KTP DKI, sedangkan bagi yang tidak diberikan dana untuk pulang ke kampung masing-masing membuat usaha atau bagaimana gitu ya. Kita akan bergerak ke arah pinggir jembatan sedikit lagi. Di sini ada kabel udara yang menggantung dan kita bisa mencapainya. Walaupun ini berada di pinggir dari jembatan, namun bisa juga tetap berbahaya bagi masyarakat, terutama pada saat kabelnya putus dan seterusnya. Nah, bagian pinggir kita lihat memang belum semuanya dibongkar ya, karena kawasan ini baru mulai nampaknya di tanggal 2 Oktober ini. Sedangkan di sisi bawah di sini kita lihat ada pinggir-pinggir kali yang dipakai untuk mungkin area-area mencuci, area mandi dan seterusnya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Bagi sahabat orang Indonesia yang menggunakan KRL ataupun kita naik KRL dari arah Jatinegara, dari arah Bekasi menggunakan Cikarang Line menuju ke arah Manggarai, kita dapat melihat area yang cukup padat di sekitar sini, tepatnya di aliran Kali Ciliwung. Kali Ciliwung sendiri membelah Jakarta menjadi dua, yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Selatan ya. Ya di samping ada Jakarta Pusat dan lainnya. Nah, informasi pengumuman juga ada di sekitar sini. Jadi tidak hanya di sekitar perempatan, pengumuman tersebut kurang lebih berisi akan ada penataan kawasan ya, Kelurahan Manggarai seperti ini. Dan itu dimulai di 2 Oktober. Nah, mudah-mudahan dengan ditatanya kawasan ini, termasuk yang di kanan kita sudah lihat mulai dibongkar ya, akan menjadi jauh lebih bersih, lebih rapi. Dikarenakan stasiun Manggarai sendiri salah satu penyebabnya adalah akses ya untuk menuju ke stasiun Manggarai perlu diperlebar dan juga dibuat lebih nyaman bagi para pengguna kereta. Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral yang akan dipergunakan oleh banyak penumpang nantinya, apakah itu KRL, apakah itu kereta antar kota yang akan dipindah dari Gambir ke Manggarai, kereta bandara, kemudian ada integrasi juga LRT Jakarta sampai ke arah Manggarai. Mungkin akan ada juga kah yang ke arah Halim, stasiun kereta cepat? Kita belum tahu. Yang pasti memang sebuah stasiun sentral harus mengakomodasi banyak moda transportasi untuk kemudian bisa membuat mobilitas masyarakat lebih mudah, pindah moda, pindah platform ya, menggunakan moda transportasi yang sesuai dengan tujuan, lebih cepat, lebih nyaman dan seterusnya. Kita akan menyusuri Jalan Manggarai Selatan. Ya, ini adalah gate Jalan Manggarai Selatan. Warga yang ada di bagian kanan kita atau ke arah barat ini lebih aman dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Warga yang ada di sebelah kiri atau di sisi timur akan langsung berhadapan sisi belakang rumahnya dengan pinggir Kali Ciliwung yang tadi sempat kita lihat ya. Biasanya daerah ini pada saat air Kali Ciliwung meluap maka akan terdampak. Dari itu memang proses normalisasi diharapkan dapat berlanjut, yang sebelumnya sempat kita baca sudah disiapkan dana kurang lebih 700 miliar ya untuk pengadaan lahan, kemudian mungkin juga mulai dapat dikerjakan. Biasanya pengadaan lahan dibantu oleh Pemprov ya, kemudian untuk pembuatan turap ya, proses normalisasinya sendiri dilakukan oleh PUPR seperti itu. Baik, kita akan berhenti sebentar. Di sini ada anak kucing yang kebetulan berada di tengah jalan. Sama dengan tadi awal kita masuk di Jalan Manggarai Selatan, kegiatan warga di sekitar sini adalah para pekerja perabot. Mudah-mudahan dengan program-program pemerintah penataan kawasan menjadikan Jakarta lebih baik, terutama area ini, karena area ini cukup padat, kemudian juga sangat terdampak dengan adanya luapan Kali Ciliwung sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas dan seterusnya.
Kabel-kabel udara di sini juga melintang dari kiri ke kanan, sambungan tiang ke tiang, kemudian melewati pohon. Di beberapa waktu lalu kita lihat ada yang terbakar. Tentunya mudah-mudahan ini juga ikut dalam proses penataan, namun tentu tidak bisa langsung sulap jadi, tapi perlu ada proses. Karena kalau tidak dimulai maka tidak akan ada hasil. Ya, paling tidak sudah dimulai, kemudian ditata, lalu dilanjutkan secara bertahap. Tidak mungkin langsung bisa jadi, tapi ada progres. Baik, kita sudah hampir sampai di ujung dari Jalan Manggarai Selatan yang menuju ke perlintasan kereta sebidang ya di sana, dan kerap terjadi kemacetan juga. Namun mudah-mudahan kita doakan kawasan Manggarai dapat ditata lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.